Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat peternak semuanya yang ada di rumah? Mudah-mudahan Anda sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mesin tetas rak roller kapasitas 100, yang mana konon katanya mesin ini banyak difavoritkan para peternak untuk menetaskan ayam atau jenis unggas lainnya. Kebetulan ada pesanan luar pulau, jadi saya bungkus dengan hati-hati agar bisa selamat dan tidak lecet sampai tujuan. Tapi sebelum kita bungkus, alangkah baiknya kita akan membahas fitur dan kelengkapan pada video kali ini. Oleh karenanya silakan Anda tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng notifikasinya agar kami semakin semangat untuk membahas mesin tetas yang kami buat untuk dikirim kepada para pelanggan kami. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, serta share apabila video kali ini bermanfaat. Dan jika sudah, mari kita bahas video kita kali ini. Sobat Inkubator, mesin tetas berkualitas. Mungkin bagi para penonton pada video kali ini sudah mengenali jenis mesin tetas seperti ini, tapi tidak asal-asalan juga kita mengulas mesin tetas ini, bagaimana cara kerjanya serta komponen yang ada pada mesin tetas ini. Barangkali ada yang belum tahu dan mengerti cara menggunakannya. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi para peternak, khususnya pemula. Adapun jenis mesin tetas ini adalah jenis rak roller atau rak putar. Dengan cara pembalikan telurnya, memutar telur 180 derajat dari atas ke bawah sehingga bisa melakukan proses pembalikan telur secara berkala. Yang cara proses pembalikannya dilakukan secara otomatis dengan waktu yang bisa kita tentukan. Langsung saja ya kita mulai mengenalkan bagian komponen yang terdapat pada mesin tetas agar kita nantinya paham dan mengetahui cara kerja mesin tetas ini. Pertama-tama adalah timer mesin tetas yang berfungsi untuk mengatur gerakan gear yang ada pada rak mesin tetas. Hal ini digunakan untuk memutar telur pada waktu tertentu. Ya, ini ada tombolnya untuk mengaktifkan timer tersebut sehingga gear akan berputar dan memutar seluruh bagian dasar rak pada mesin tetas ini agar telur bisa berputar 180 derajat sesuai dengan keinginan kita. Pada bagian ini cara kerjanya adalah ketika kita mulai mengaktifkan timer, maka timer tersebut mengalirkan arus listrik yang diteruskan ke dinamo, dan pada dinamo itu terdapat gear yang memutar seluruh gear yang ada di mesin tetas. Yang gearnya tersebut disambungkan ke pipa sehingga pipa yang terhubung pada gear bisa memutar telur. Begitulah cara kerja untuk timer mesin tetas ini. Selanjutnya adalah bagian yang juga penting pada mesin tetas ini adalah termostat yang berfungsi untuk mengatur suhu pada mesin tetas ini. Karena dalam proses penetasan dibutuhkan suhu yang stabil pada kisaran 37,5 sampai 38,5 derajat supaya bisa menetaskan dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Adapun cara mengaktifkannya adalah dengan menekan tombol on off yang mengatur arus pada termostat ini sehingga termostat ini bisa bekerja. Termostat ini bisa bekerja antara
suhu 37,5 derajat sampai 38,5 derajat. Umpamanya suhu sampai 38,5 derajat, maka otomatis lampu yang terdapat pada mesin tetas ini akan mati, sehingga suhu pada mesin tetas ini bisa turun. Dan pada waktu 37,5 derajat, maka lampu akan kembali menyala untuk menstabilkan suhu pada mesin tetas, sehingga jarak kisaran suhu pada mesin tetas antara 37,5 sampai 38,5 derajat. Untuk pengaturan suhu bisa kita tentukan sesuai dengan keinginan kita dan telur yang akan kita tetaskan. Dan sekarang kita beralih ke bagian tengah pada kontrol panel ini, yakni ini adalah sensor atau pengukur kelembapan yang ada di mesin tetas. Alat ini bukan pengatur kelembapan ya, melainkan untuk pengukur. Jadi kita bisa menentukan jumlah air atau debit air pada loyang agar sesuai dengan penetasan yang kita lakukan. Untuk ukuran kelembapan biasanya 60-70% untuk ayam, sedangkan untuk bebek atau endok karena kulitnya lebih tebal biasanya membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi, yakni 70-80%. Untuk rak pada mesin tetas ini bisa kita buka dan kita lepas keluar agar lebih mudah dalam pembersihan. Sebelum kita lepas, kita cabut jek listrik pada dinamo agar bisa keluar dengan mudah dan segera kita bersihkan. Rak ini terbuat dari bahan aluminium dengan sekat akrilik, jadi lebih elegan dan lebih cantik. Serta dalam box mesin tetas ini terdiri dari lapisan aluminium agar mudah dibersihkan dan panas yang ada di dalam mesin tetas tidak gampang menguap, sehingga bisa menstabilkan suhu yang ada di dalam mesin tetas ini. Setelah kita selesai membersihkan baik pada rak telur maupun pada dinding di dalam mesin tetas ini, setelah bersih dan kering, baiknya kita lakukan pengembalian rak telur ini secara hati-hati dan bisa dengan mudah karena sudah saya kasih rel agar bisa masuk ke dalam. Dan selanjutnya kita pasang kembali jack untuk kabel yang mengalir ke dinamo pada mesin tetas. Selanjutnya kita bisa mencoba apakah berfungsi lagi dengan baik ya. Sekarang bisa berfungsi dan bisa digunakan dengan baik. Sekarang kita ulas lagi bagian rak pada mesin tetas ini, yakni ada dua segmen atau dua bagian pada mesin tetas ini, yakni yang di sebelah kiri yaitu bagian setter. Pada bagian ini bertujuan untuk digunakan sebagai tempat pembalik telur. Sedangkan bagian kanan adalah rak biasa yang diam, yang mana digunakan sebagai tempat penetasan atau hatcher ketika ayam akan menetas. Dan di sampingnya saya kasih sekat agar ayam tidak lompat kemana-mana. Dikarenakan rak ini diam, maka ayam yang menetas akan aman dan bisa menetas dengan baik. Apabila ditaruh di dalam setter, maka ayam yang akan menetas nantinya akan terjepit dan bahkan juga mati kegencet pada rak roller. Dikarenakan rak ini selalu bergerak pada waktu yang kita tentukan. Oleh karenanya ketika akan menetas sebaiknya ayam ditaruh di rak yang diam itu yang bagian hatcher, dan apabila ada telur yang baru sekitar 1 atau 2 hari dimasukkan ke rak hatcher agar diam dan tidak tergoncang embrionya sehingga tidak bisa menyebabkan kerusakan embrio. Setelah 2 hari selesai baru kita taruh di rak setter atau rak pembalik telur.
Setelah kita rasa semua mesin sudah beres dan tidak ada kendala apapun, maka bisa kita langsung gunakan untuk menetaskan telur, dan kita mulai memasukkan telur satu persatu dengan cara dirobohkan atau horizontal. Dan saya sarankan sebelum memasukkan telur ke mesin tetas, sebaiknya kita tandai dulu antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, sehingga kita bisa mengetahui proses pembalikan telur. Dan tanda yang kita kasih adalah tanggal kita memasukkan telur, sehingga kita bisa mengetahui umur telur itu dalam mesin tetas, yang nantinya pada waktu umur 18 hari kita bisa mengalihkan ke rak hatcher, sehingga telur yang akan mentas anaknya nanti tidak kejepit di rak setter. Kemudian ketika telur yang sudah beberapa hari di dalam mesin tetas, sebaiknya kita melakukan pengecekan embrio pada telur secara berkala. Apakah telur tersebut terdapat embrio ataukah kosong atau sudah mati, sehingga kita bisa mengeluarkan telur yang mati maupun yang kosong agar tidak memenuhi mesin tetas. Dan sekarang kita beralih ke bagian paling akhir pada mesin tetas ini, adalah lubang sirkulasi udara yang ada di atas. Lubang ini berfungsi sebagai pengatur oksigen atau udara yang masuk ke dalam mesin tetas agar bisa memicu atau mendukung perkembangan embrio di dalam mesin tetas. Demikianlah ulasan kali ini tentang mesin tetas rak roller kapasitas 100. Semoga bisa menambah wawasan Anda dalam mengenal mesin tetas. Silakan like, komen, serta share pada video kali ini jika bermanfaat. Subscribe juga bagi yang belum, dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Saya pikir itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.